آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, habaib, asatid dimanapun berada, wabil khusus para ustadz yang hadir di majelis mulia ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya muliakan dan saya harap barokah ilmu dan doanya. Segenap pengurus dan panitia pelaksana yang saya hormati, jajaran aparat baik TNI, Polri, Pecalang yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melaksanakan peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Pak Ferry tadi 2 tahun atau hampir 2 tahun tidak bisa melaksanakan. Malam ini alhamdulillah bisa. Ini bukti bahwa Allah memberikan hidayah dan ma'unah, bimbingan dan pertolongan kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul menghormat lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita diakui oleh Allah sebagai umat Rasul yang cinta kepada beliau dan kelak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ibu bapak yang sangat saya hormati, kita semua harus yakin bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling baik, paling mulia, bahkan paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Tiap malam Selasa, Senin malam kita di sini kan ngaji. Di sana dijelaskan wa'lam yajibu ala kulli mukallafin ayyaqtaqidah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Wajib bagi setiap orang mukallaf untuk beriktikad, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu junjungan atau penghulu para nabi dan para rasul. Di dalam kitab berjanji disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan nas sautan wa suratan khalqan wa khulqan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik. Paling baik apanya? Khalqan, penciptaannya, wa khulqan, dan etikanya. Maka malam ini kita memperingati hari lahirnya beliau. Tujuannya tidak ada lain adalah litakdimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa izharil farah wal bisyarah bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan dan memuliakan kedudukan beliau sekaligus sebagai ungkapan gembira atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang sangat saya hormati, Rasulullah itu manusia paling mulia. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya saat lahirnya Rasulullah saja itu sudah menunjukkan beliau itu manusia mulia. Saat malam Rasul mau lahir, Bapak Ibu, para malaikat gegap gempita, bersorak-sorak gembira menyambut kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tadi kan sudah dibaca, fahtazal arsyu qaraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtazal arsyu, aras Allah bergetar. Fahtazal arsyu, aras Allah bergetar. Qarabau wastibasyara, karena gembira, karena bahagia. Aras Allah bergetar. Ini Rasulullah belum lahir, mau lahir, baru mau lahir, aras sudah bergetar. Kalau dulu ibu bapak lahir, yang bergetar apa? Yang bergetar apa? Gak ada kan? Paling kalau melahirnya di atas ranjangnya itu bergoyang, ya kan? Beda. Rasulullah lahir, aras bergetar. Wasdadal kursiyyu, kursi atau singgasananya Allah semakin bertambah. Bertambah apanya? Haibatan wa waqara. Haibah itu apa? Bisa dibilang keagungan, ya. Haibatan wa waqara. Waqara itu kemuliaan. Jadi semakin bertambah kemuliaan singgasananya Allah. Wa mtala'atis samawati, langit penuh dengan apa? Anwar, langit penuh dengan cahaya terang saat malam lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru mau lahir, belum lahir. Lahir sudah terang akan cahaya kemuliaan beliau. Makanya maaf kalau ada lantas orang bilang Rasulullah itu rembes, gak masuk akal Pak. Gak masuk akal, belum lahir saja langit sudah terang. Terus wadajjatil malaikatu, para malaikat bersorak-sorak gembira, berteriak-teriak gembira sambil baca tahlilan wa tamjidan wastighfar. Baca tahlil, baca tamjid, baca istighfar. Makanya kita kalau habis baca itu Pak, rawinya baca itu, kita kan jawab. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah, seterusnya. Oke? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seterusnya. Nah, yang aneh lagi Bu Bapak, ketika Rasul itu sudah mau lahir, falamma stadda bihaqqu bi'idni rabbil khalq, ya. Falamma stadda, monggo semangsane banget apa atolku lorone kaki ngelahirno. Jadi ketika biha apa? Falamma stadda biha kelawan ibu Aminah, Opo aktor loro-loro nelokno badhe melahirkan. Jadi ketika ibu Aminah sudah mau melahirkan, bi'idni rabbil khalq, dengan izin Tuhannya Rasulullah, Tuhan kita, ibu Aminah tidak merasakan sakit. Langsung
wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Sajidan bersujud. Jadi orang bayi lahir, begitu lahir, langsung sujud. Ya duduk masuk lahir, masuk kemudian, enak ya kemudian. Jadi masuk Aminah kalau mendak enak suara. Ya lahir, sujud. Sajidan sujud. Bayi lahir langsung sujud. Dengan waktu lahir langsung nangis, bahkan langsung pipis ya. Ini menunjukkan beliau itu orang di halaman lain di berjanji itu enten keterangan gitu. Hadara lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Ya. Fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lakusana. Tadi ada di apa ini? Di berjanji di berjanji. Hadar hadir datang Lailata Maulidi pada malam lahirnya Kanjeng Nabi. Siapa yang datang? Asyatu wa Maryamu. Asyatu Siti Asyah wa Maryamu dan Siti Maryam. Asyah itu siapa? Istrinya Pak Solihin ngawur sama gitu. Istrinya Fir'aun. Asyah itu sudah Solihin gitu. Asyah itu istrinya Fir'aun. Fir'aun ahli neraka, Asyah ahli surga. Wa Maryam dan Siti Maryam. Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Sama-sama wanita surga. Beliau berdua datang fi niswatin minal hadiratil qudsiyah bersama bidadari dari surga. Subhanallah. Bayi lahir dihadiri, didatangi, ditunggangi wanita-wanita ahli surga. Jenengan Pak Bu lahir ditunggangi dukun bayi. Betul. Amin. Kalau Rasulullah lahir Pak, malaikat berteriak baca tahlil, tahmid dan istighfar. Kita lahir yang mungkin terlalu jauh Pak Bu, makanya kita harus yakin Rasulullah itu manusia mulia. Menurut saya kalau ada orang Islam, orang Islam kok tidak yakin akan hal itu, keislamannya, keimanannya, masih diragukan. Kenapa? Wong sudah ada dalil, kok tetap tidak percaya. Makanya ini bukti kemuliaan Rasul. Lalu sebagai umat beliau, karena Nabi yang kita ikuti ini manusia termulia, maka umatnya juga menjadi umat termulia. Nabinya mulia, umatnya mulia. Sama bapaknya mulia, anaknya katut. Jenenge keramat gondal gandul ya. Maka ada kiai Bu, Pak Kiai mulia ya. Anaknya Kiai Gus ikut. Padahal jadi sing mulia itu bapaknya bukan anak itu, karena anaknya Kiai ikut jenenge keramat gandul. Sama kita ini, Nabi kita Nabi mulia, umatnya menjadi umat. Enten hadis, maaf umat lain, bukan berarti saya mendiskriminasi atau mendiskriminasikan umat lain, maaf. Ada hadis menjelaskan al-jannatu hurimat alal anbiya qabla an yadkhula Rasulullah sallallahu alaihi
surga itu diharamkan untuk para nabi selain Rasul sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Dan kalau Rasul sudah masuk ke surga, yang lain gitu. Umatnya juga gitu. Umatnya juga begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus yakin bahwa beliau itu adalah orang mulia. Nah, ayo kita muliakan beliau. Memuliakan orang mulia, insya Allah ikut kecipratan bahasa Indonesia, kecipratan, dapat percikan, betul ya? Jadi memuliakan orang mulia, insya Allah dapat percikan kemuliaan, ikut mulia. Rasulullah orang mulia, ayo kita muliakan beliau, insya Allah kita ikut mulia. Maaf, ibarat Pak, ibarat kita itu memuliakan kiai, ulama, kiai orang mulia, habaib orang mulia. Kalau kita muliakan beliau, insya Allah kita ini ikut mulia. Oke, sering-sering sowan. Sowan itu apa? Bahasa Indonesianya yang enak, bahasa halus Pak. Ya silaturahmi ya. Sering-sering sowan, silaturahmi menghadap orang alim, menghadap orang mulia. Sering-sering bertamu, mengharap dan meminta doanya. Tapi ya maaf, kalau sowan kiai, sowan ulama jangan cuma minta doa Bu, Pak. Ya bawa-bawa opo nah gula tak opo kan. Kalau tinggal doa enggak bawa opo. Saya kiai ini masuk-masuk di mana. Ini Nun sewu niki, ya itu bentuk apa? Ungkapan memuliakan orang mulia. Niki. Jadi kalau kita sering-sering sowan kepada kiai, sering-sering sowan habaib, sering-sering sowan ulama, orang mulia, minta doa, bawa-bawa sedekah, kemudian kiai kenal, habaib kenal, insya Allah kita disayang, dicinta. Ketika para habaib, para kiai, ulama, orang mulia cinta kepada kita, insya Allah kita ikut mulia. Ikut mulia. Nyun sewu, ini saya nggak pamer Bu, Pak. Saya cuma tahan terus nikmat, menyampaikan nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Saya ini oleh bapak saya itu dikenalkan sama kiai, sama orang alim, sama orang mulia. Sering diajak sowan, sering dimintakan doa. Alhamdulillah Pak, kecipratan kiai saya mulia, saya paling tidak ikut itu kecipratan kemuliaannya ya. Kiai pulau tentu dihormati, disegani. Alhamdulillah pulau ngaji tentu disegani. Kiai saya dihormati, disegani pulau disegani. Ini bukti makanya bagi kalau ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan sesama, muliakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau makhluk jelas ya Bu? Jelas lagi? Kenapa? Dia memuliakan Rasulullah. Nyuwun sewu, memuliakan itu tidak usah pakai dalil pun, ya. Gak usah dalil, gak usah mau muliakan, tidak ada larangan. Muliakan Rasul gak ada larangan, ya tidak. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kalau ada orang mengagungkan, memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia sungguh-sungguh telah menghidupkan Islam. Kenapa? Karena proses pelaksanaan Maulid Nabi itu ada unsur silaturahmi, ada unsur sedekah, ada macam-macam. Ya silaturahmi ya, biasanya nggak pernah ketemu, seminggu sekali belum tentu, sebulan sekali belum tentu. Barokah Maulid Nabi ketemu apa betul?
kumpul di satu majelis pun ya. Biasanya nggak pernah sodako, peringatan Maulid Nabi urut sodako, ya. Makanya ahyan Islam, dan ini harus kita bentuk tulangkan kepada generasi-generasi penerus kita, supaya hal yang baik ini tidak terkikis lama-lama habis. Kalau habis tamat, kan betul. Ayo muliakan Rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati, salah satu cara untuk menghormat dan memuliakan beliau, salah satunya sering-sering menyebut beliau, ya, sering-sering menyebut beliau. Caranya gimana? Bersolawat. Satu saat Rasul bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak dapat syafaatku besok di hari kiamat adalah dia yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Ya, maka kita ini semakin sering sholawat, semakin banyak bersolawat, semakin berpeluang besar untuk dapat syafaat beliau. Maaf, ada orang ngarep-ngarep syafaat, tapi sama sekali nggak pernah baca sholawat. Itu jenenge gombal mukmi, gombal mukio, gombal mukio. Ya, ngaku cinta kepada Nabi, ngarep syafaat Nabi, tapi nggak mau bersolawat kepada Nabi. Gombal, ya. Solawat itu, Bapak Ibu, perintah Allah. Yang namanya perintah Allah itu namanya ibadah. Bahkan ulama sepakat kalau Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah, hukumnya wajib. Dulu ada dalil yang menunjukkan Allah menyuruh sholawat? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Betul ya? Ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Ada surat? Orang usah surat-suratan. Surat. Ya? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti solawat salam kepada Nabi perintahnya Allah. Makanya ulama sepakat bersolawat hukumnya wajib. Cuma yang wajib itu ada tempatnya lupa. Kapan bersolawat wajib? Saat sholat. Maka kita orang Islam, kalau ngaku jadi orang Islam, ngaku jadi orang beriman, wajib bersolawat kepada Nabi. Kapan? Ketika sholat. Pada waktu tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina, seterusnya. Ini wajib. Kok ada orang sholat gak baca sholawat? Sholatnya boten sah. Karena sholawat ketika sholat tasyahud akhir hukumnya wajib. Dados rukunnya sholat. Ini terinspirasi dari ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Di luar sholat baca sholawat hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ayo sering-sering bersolawat. Nyun sewu Bapak Ibu, kula jenengan kedah yakin, kita harus yakin bahwa ketika kita bersolawat, Rasul itu tahu akan sholawat kita.
Rasul itu hadir saat kita baca sholawat untuk beliau. Ini harus yakin. Enggak kelihatan, saya enggak kelihatan. Nyuwun sewu. Betul ya, sebetulnya Rasul itu rawuh, Rasul hadir Pak. Di tengah-tengah kita ini beliau hadir. Cuma maaf, karena hati kita itu penuh dengan titik-titik hitam, penuh dengan nokta-nokta maksiat, penuh nokta-nokta kesalahan dan dosa, akhirnya peteng itu gelap. Orang kalau di tengah gelap bisa melihat apa enggak? Bisa melihat apa enggak? Enggak bisa. Loh, apa ada bukti? Jenengan pulau ceritanya. Jenengan saya kasih cerita. Kurang lebih tahun 70-an, awal 80-an, almarhum al-maghfurlah Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Asal Bagus bersama Mbah Yai Mahmud Pace Sempolan. Sempolan atau Sempolan? Sempol apa Sempol? Jember. Ya. Sempolan. Bersama para kiai yang lain ngajak santri-santrinya. Ini mengadakan kumpul-kumpul halaqah niat membaca Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengen mengadakan membaca Maulid Nabi. Kata Mbak Yai As'ad kepada Mbak Yai Mahmud, karena masih salah, semuanya itu para wali Pak, kekasih Allah, waliullah. Ya. Kata Mbak Yai As'ad, makanya orang yang baca Maulidin Nabi Ramadan. Ini ada Maduranya. Yes, bahasa Indonesia aja lah ya. Madura bingung tambah ya. Saya ngomong bingung, saya ngomongnya tambah bingung. Kata Mbak As'ad, Yai, pada Yai Mahmud, ayo kita sama-sama baca Maulid. Nah, bareng-bareng baca Maulid. Kita buktikan kalau betul Rasulullah nanti datang, kita supaya tambah yakin. Singkat cerita, dibuatlah kumpulan. Berkumpul di satu majelis, bentuk lingkaran ubeng, ya, tengah-tengahnya diisi lengser. Lengsernya ada tepungnya, tepung lengkap, tepung terigu, tepung lengkap. Kiai As'ad dawuh, kalau memang Rasulullah hadir, pasti nanti di tepung ini ada bekas. Pasti di tepung itu berlampat, ada bekas. Singkat cerita, Pak, bersama-sama para kiai, para kekasih Allah, waliullah, baca tepung. Asraqal berjanji dibaca Abdul Lillah Bismillatil Aliyah Mustadhiran Faidal Barakati Alama Anallahu wa Allah, seterusnya sampai Asraqal Ya Nabi Salam Alaika, sampai selesai. Beliau khusyuk, semua khusyuk. Wali ini Gusti Allah. Selesai baca Asraqal, selesai baca doa, duduk, dilihat Pak, di lengser, di tepung itu ada bekas pijakan kaki. Ada bekas pijakan kaki. Semua langsung teriak, Rasulullah hadir, rebutan tepung Pak, dimakan mentah, dimakan. Dalam barokah aja. Tapi harus dijajal Pak Bu ya. Oh, nanti ada Asraqal tepung ya, lain beda ya. Beda yang datang, yang kalau ada bekas pijakan kaki, insya Allah bukan Rasulullah, kucing. Beda. Makomnya beda. Sana waliullah, kita wali murid. Saya cerita begini Ibu Bapak, supaya jenengan yakin bahwa Rasulullah itu ketika kita melakukan atau baca sholawat, ketika kita baca as-sofat, kita menghormat kelahiran beliau. Beliau rawuh, beliau hadir. Cuma mata kita nggak bisa melihat, kulit kita nggak bisa merasa. Kenapa? Banyak kotorannya. Ya, bon. Saya cerita begini supaya jenengan yakin, terus tambah cinta kepada
Nabi, tambah cinta kepada Nabi. Makanya mari banyak-banyak bersolawat kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya dibatasi waktunya. Lagi kalau batas waktu lagi 3 menit. Gimana itu? Lagi 3 menit. Padahal ini baru mukadimah. Baru mukadimah. Saya kenal pun disingkat saja, disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, peringatan ini diadakan tujuannya tadi Pak Agus sudah nyampaikan, yang lain sudah nyampaikan, supaya kita tambah cinta kepada Nabi. Karena kenal, faham, tambah cinta. Oh, Rasulullah orang mulia, Rasulullah memberi syafaat umat dan sebagainya, tambah cinta. Nah, bentuk cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang autentik, yang konkret, sing nyoto, ingin dipercaya. Oh, ini berarti cinta kenal kanjeng. Itu salah satunya menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kalau ada orang menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya, maka berarti dia sungguh-sungguh cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak akan bersamaku di surga. Maka mari Pak Bu, kita cintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain. Memang maaf, ada ungkapan Sayyidina Ali berkata, mencintai sesuatu jangan berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan akan menuai kekecewaan. Membenci juga jangan berlebihan, karena membenci yang berlebihan bisa jadi akan menuai rasa malu. Jadi mencintai sedang-sedang saja, membenci juga sedang-sedang saja. Kata Sayyidina Ali, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna habibaka, asa ayyakuna babidhoka yaumamma, wa abghid babidhoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah yang kau cintai, apapun atau sesuatu, apapun atau siapapun yang kau cintai, cintailah sedang-sedang saja. Karena boleh jadi yang sekarang kau cintai di lain waktu akan menjadi yang paling kau benci. Sebaliknya, membenci jangan berlebihan, sedang-sedang saja. Karena yang saat ini kau benci boleh jadi di lain waktu jadi yang paling kau cintai. Cintai jangan berlebihan, Bu, bisa kecewa. Okay? Maaf, anak-anak muda itu kadang kalau sudah jatuh cinta sama pacar melebihi yang lain, salah, biasanya kecewa. Ya, makanya terus yang Jawa Pak Guru seneng boten peduli liyane, terus yang Jember, ada yang Jember ini ngomong golek tali nok pendopo pitik putih tak taleni, gak peduli wae sapa, milih getik tak lakon. Saking seneng ya Pak, wong Jember. Ada yang Jember. Ini sakit seneng. Tapi tiba terus yang Banyuwangi, terus yang Banyuwangi, itu Banyuwangi. Lek kadung kecewa, ngomong Pak, diudani, dipanasi, arep mampir mau kelasane. Diedani diwelasi, kari-kari mono rumangsa. Kecewa ya. Jadi ngapalnya seminggu ya. Artinya jangan berlebihan. Nyuwun sewu, kita boleh mencintai yang berlebihan,
itu cuma dua. Satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah. Mencintai Allah dan Rasulullah sempol berlebihan, insya Allah tidak akan menemukan kekecewaan. Kenapa? Pasti untung, pasti bahagia. Kita cintai Allah berlebihan, dapat rahmat, dapat sayang, dapat ridho, dapat ampunan dan yang lain. Kita cintai Rasul pun dapat syafaat, dapat fadilah lan barokah. Untung apa rugi? Makanya mari kita hidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Sedikit mawon, tambah ibu-ibu mawon ya. Sedikit mawon, sedikit saja. Salah satu sunnahnya Rasul, artinya amalan sunnah yang dianjurkan dan diajarkan Rasul untuk kita, yaitu ayo kita ini saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ini sunnah Rasul. Kenapa kita harus saling cinta, saling hargai, saling sayang dan yang lain? Maaf, karena kita ini Bapak Ibu walaupun berbeda, tapi hakikatnya ini terikat. Kita ini terikat dalam satu ikatan yang disebut ikatan cinta, sinetron, ikatan persaudaraan, ikatan cinta. Itu apa kabarnya? Selokan dengan diri kan? Biasa dulu ikatan cinta teman-teman. Kita ini terikat dalam satu ikatan yang disebut ikatan persaudaraan. Kenapa kita bersaudara? Asalnya sama dari Ibu Hawa dan Nabi. Antum min Adam wa Adam min Turab. Kalian dari Nabi Adam, Nabi Adam dari tanah. Berarti kita ini bersaudara, ya. Walaupun kita tidak sedara, tapi kita bersaudara. Maka kepada sesama manusia, baik yang sama maupun beda, ya harus saling cinta, saling sayang, saling menghormati, saling menghargai. Caranya gimana? Maaf, kalau ada perbedaan, jangan dijadikan pemicu adanya perpecahan. Ini biasanya sekarang ini kan saya mulai seminggu yang lalu sudah dapat share dari teman-teman sebelah yang sok mengkritisi ini dan itu, yang ini salah, yang macam-macam. Boten kula lurus, boten kula gubris. Kenapa? Nek kula ngajar itu waskuka. Ya pun lah, biarkan saja. Yang beda itu memang sunnatullah, ya kan? Yang beda itu sunnatullah. Jadi yang beda biarkan beda. Jangan dipaksa harus sama. Yang penting ayo saling menghormati. Ambil sisi baiknya. Karena perbedaan itu sunnatullah. Allah ciptakan kita ini berbeda-beda. Maka yang beda jangan dipaksakan harus sama. Maaf, kalau kepada sesama orang Islam tapi beda paham. Dalilnya kan surat Yunus jelas ya. Lana akmaluna walakum akmalukum antum bari'una mimma akmal wa ana bari'un mimma. Kalau sama-sama manusia tapi beda agama, juga tetap harus saling menghormati, menghargai. Jangan saling menyalahkan, menjelekkan. Nanti gaya hargai, hormati. Perbedaan dari Allah. Caranya lakum dihukum, kan jelas ya. Jadi kalau saya gambarnya kalau sesama orang Islam, sesama orang Islam beda paham, beda aliran, ya penting tetap rukun, apa? Sebab apa? Nyun sewu, kita Pak Bu sama-sama orang Islam, tapi beda. Itu ibarat sepur tetap ya, kereta api. Kereta api ini kan ada jalannya. Jalannya kereta api disebut rel. Rel kereta
satu apa dua Pak? Satu apa dua? Dua kan? Ada rel kanan, ada rel kiri. Rel kanan, rel kiri sama apa beda? Sama apa beda? Yo beda Pak. Kanan sama kiri sama sama kiri. Kanan kiri sama apa beda? Rel kanan, rel kiri sama apa beda? Sama apa beda? Sama-sama relnya. Wes terserah sampean. Maksudku lho ngeten. Rel kanan rel kiri ini kan beda, wong pisah. Tapi sepanjang jarak rel ini tetap sama. Wong masih sepanjang kilometer, ribuan kilometer, jutaan kilometer. Kalau jarak relnya tetap sama, insya Allah sepure Pak Bu, keretanya bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Bisa, karena relnya tetap. Tapi kalau rel kanan dipaksa jadi satu dengan rel kiri atau merenggang, jaraknya tambah jauh, sepure gu nyun sewu. Jadi Islam itu kalau umatnya rukun, agama Islam lancar jalan jaya. Tapi kalau umatnya nggak rukun, ini untuk sesama umat Islam. Kalau sesama umat manusia beda agama, yang saya ibarat sambel ya, ibarat ambil filosofi sambel. Sambel itu beda-beda bahannya. Ya, ada lombok, ada tomat, ada garam. Sing seneng terasi yo ada terasi. Terus campur, dikumpulkan jadi satu, diulek. Mau karena rukun lombok, rukun sama tomat sama terasi rukun, diulek apa diulek? Ya diulek wis bahasa Indonesia apa nih? Diulek. Bahasa Inggrisnya gerus. Jadi sambel itu bukan makan kalau ada sambelnya nikmat ya. Walaupun sedikit terasa sambel, cocok kali jenenge sambel rasanya gembel, masih titik rasa. Ya kan? Coba kalau lombok tidak rukun sama tomat, waktu ditaruh di lemper mau diulek sama tomat dari apa? Nggak mau saya diulek sama tomat. Tomat udah kecut, akhirnya nggak mau. Jadi mereka mulek lombok kira-kira enak nanti. Dan maksud saya begini, Yunus, orang Islam dengan yang non Islam, ayolah rukun. Kalau rukun manfaat, suatu manfaat. Kita adakan mauludan yang jaga Pak Pecalang. Rukun gitu, jalannya lancar, sama-sama dapat manfaat. Kita dapat manfaat, Pak Pecalang juga dapat manfaat. Ya. Jumatan, kita Jumatan yang jaga Pak Pecalang. Manfaatnya, manfaat kita Jumatan lancar, dapat manfaat. Pak Pecalang juga dapat. Ini kita rukun, jajan berrukun. Ya karena saya dapat manfaat, ngerti ya? Ya suatu mawar juga manfaat. Gara itu di waktu gue ngasihnya pedap awal, kok jam soal lebih 15 menit butuh mantul. Mungkin syukurannya lebih 10 menit, ya? Mungkin manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعين شهد لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والفقر والعداوة والمسكنة. اللهم سلمنا من النفاق والردة ونجنا من الكفر والضلالة. اللهم اجمع بيننا في خير ورد وسعادة
fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'iyatana hadhihi jam'iyatan nafi'atan mubarakatan marhumah wa mufaraqatana min ba'dihi min ba'di hadhihi mufaraqatan mahsumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.